Halo, ketemu lagi dengan saya Rizky di Kioscom Channel. Terima kasih sudah klik video ini. Hari ini lagi ngapain bro? Lagi nonton sambil makan atau lagi kumpul sama teman-teman? Semoga enjoy dengan video ini. Hari ini saya punya PC rakitan dengan harga 20 juta. Warnanya putih seperti ini. Dan ini full Intel bro. Biasanya saya rakitkan Intel, AMD, Intel Nvidia, AMD, Intel, tapi seri yang tinggi ya. Memakai Ultra 7, Ultra 9. Nah, sekarang sudah ada versi murahnya bro. Ultra 5225F. Harganya di 3 jutaan. Jadi hampir sama dengan Intel Core i5 generasi ke-14, 14400F itu kan hampir 3 juta ya. Berarti saya bilang hampir sama. Jadi kalau kamu ngerakit budget prosesor 3 juta, sekarang ada dua pilihan, Ultra 5225F atau 14400F. Ini khusus Intel ya. Nah, saya padukan dengan GPU B580. Kemarin itu sudah saya tes melawan 3 GPU ya. Nvidia 4060, 5050, sama 7060 melawan B580. Ini menang bro. Ciamik Soro ini. Makanya saya padukan dengan prosesor terbaru yang versi murahnya dari Intel. Jadi kalau ngerakit biar nggak bottleneck, perhatikan 3 komponen memori, GPU, sama prosesor. Kalau bisa imbang bro. Tapi kalau kamu kerjanya di workstation ya nggak mungkin imbang. Kadang-kadang prosesornya kenceng, kadang-kadang GPU-nya kenceng, kadang-kadang prosesor sama memorinya yang kenceng, GPU-nya hanya sekedar display. Tapi kalau dibuat gaming sama editing, 3 komponen ini sangat penting. Seperti kemarin saya ulas itu 9060 XT sama prosesor 8700F, terus 9800 X3D sama 9060 XT, itu perbedaannya sekitar 15-20 fps hanya berganti prosesor aja. Jadi GPU-nya kenceng tapi prosesornya nggak bisa menerima. Nah, makanya drop fps-nya. Sama aja, kalau prosesornya kenceng, GPU-nya rendah ya nggak sinkron. Intinya harus seimbang. Tapi tetap bro, duit nomor 1. Jadi jangan bilang bottleneck kalau kamu nggak punya duit. Karena solusi bottleneck hilang itu ada di duit. Nah, kayak gitu tuh bro ya. PC-nya warna putih, kamu bisa ganti-ganti melalui software. Desainnya oke ya. Ini ATX sebenarnya, cuma casingnya mepet ini. Loh, motherboardnya mepet sekitar 1 jari lah dari bawah. Jadi padat tapi nggak besar. Nah, cakep kan? Oke, kita akan bahas detail spesifikasinya. Sekarang kalau untuk detail spesifikasinya bro ya, saya memakai prosesor Intel Core Ultra 5225F 4,8 GHz 10 core 10 thread. Ada di situ bro. Nah, jadi prosesor AI, prosesor gaming, prosesor editing, dan juga prosesor Office. Jadi bisa semuanya bro. Di situ di dalam saya dinginkan memakai water cooler. Ini sebenarnya prosesornya sudah adem. Nggak perlu pakai 360. 120, 240 oke. Cuma untuk menambah estetika, biar keren gitu loh bro ya. Biar padat. Kalau dipasang 2, di sini kasih fan kan jelek. Kalau di sini water masuk ke sini kan ya kayak kurang gimana gitu ya. Saya pasang 360 mm water ada di atas dan ini LCD bro. Ciamik Soro, bisa dilepas lah LCD-nya. Loh, bisa dilepas. Bisa dipasang seperti ini. Ini adalah water cooler yang akan masuk ke Indonesia. Apa sudah masuk ya? Menurut saya masih belum masuk sih bro. Ini saya dapat langsung dari Taiwan sana bro. Ini water cooler terbaru dari PC Cooler. Saya belum tahu PC Cooler. PC Cooler itu produk lama. Lama banget. Sekarang baru mulai menginovasi produk-produknya mulai dari PSU, water, terus casing, dan fan lain-lain lah intinya ya. Water coolernya ini pakai PC Cooler DT360 mm. Ini saya dapat kiriman dari Taiwan. Semoga sudah ada produknya di Indonesia, jadi kamu bisa langsung order, linknya ada di deskripsi atau di tag produk sebelah sini bro. Ini ada 2 selang, nah ini yang panas, ini yang dingin, terus ada pengunciannya ya, jadi biar rapi gitu loh bro ya. Terus antara fan 1 ini dihubungkan melalui sistem wireless modular connection. Nah yang di atas ini bro, cetek loh, ada 3 step speed control, jadi kamu bisa low, bisa medium,
bisa high. Kalau high, CFM-nya bisa sampai 83 atau 84 CFM, cubic feet minute. Angin yang ditarik seberapa banyak. RPM-nya tambah tinggi kalau kamu pakai settingan yang ketiga ya, ke high ya, sampai di 3000 RPM. Jadi muternya sudah kenceng, angin yang ditarik banyak. Ada fan yang kenceng, tapi CFM-nya cuma 40, berarti angin yang ditarik sedikit. Ini 80 bro, gede banget ini bro. Nah, seperti ini sudah screw shielding silicone pads ada di bagian sininya ya. Nah, seperti itu, sudah pakai high quality dual ball bearing. Terus sudah automatically untuk menstabilkan fan, jadi konektornya ini bro. Nah ini, itu bisa menstabilkan fan sendiri. Yang menarik ada di radiator bro. Jadi radiator ini dari panas prosesor masuk ke sini, terus diputer-puter turun ke satunya, jadi adem baru masuk ke prosesor. Gitu aja muter-muter bro. Dan radiator umum rata-rata itu di 12 channel. Kalau ini saya baca di websitenya 14 channel. Jadi muter-muternya tuh lebih lama, otomatis lebih gampang dingin. Nah, lebih gampang dingin turun ke prosesor. Terus kalau untuk CPU bloknya ini, itu sudah pakai ultra thin, full copper ya, terus sudah pakai keramik bearing shaft dan seal. Kamu bisa lihat gambar di sebelah sini. Jadi mendinginkan secara maksimal, tapi masih single chamber, belum dual chamber. Ada beberapa water cooler yang dual chamber, dia punya dua penampungan atas bawah. Kalau ini masih pakai single chamber. Kalau LCD-nya ini dari metal, ini metal ya, rapi banget, oval. Dibikin sama mesin CNC, loh rapi, balutan chrome sama doff di sini. Cakep ya bro, 3,4 inci IPS, 60 Hz, 480 pixel. Ini kamu bisa setting melalui software CPS. Kalau dibuka seperti ini, masih tetap keren. Ada beberapa water cooler, kalau dibuka itu malah jelek, kelihatan konektor-konektornya. Ini kelihatan bersih, clean, masih kelihatan oke bro. Cuma kabel tipe C-nya mengganggu ya. Jadi kalau kamu pingin nyalakan ini, wajib nampelin, kok nampelin sih, wajib nancepin kabel tipe C di screen ini. Dan kehebatannya ini kamu bisa tempel ke medan-medan metal kayak gini nih bro. Loh, misalkan bagian sini, atau kamu kasih stand, nah taruh sini, terus nggak bisa nyala bang? Bisa, ini kamu selipin di bagian belakang. Kalau pengen tujuannya ini dilepas ya, ini kamu selipin di bagian belakang, kamu pasang USB tipe C, tipe A, tipe C, kamu konekkan ke sini, cetek kayak gini nih. Nah, kamu tempelkan misalkan seperti gini ya. Nah, software dari CPS ini maka akan muncul secara otomatis. Bentar, tunggu dulu loading. Nah ini, device is connected. Loh, tetap suhunya masih kebaca, animasinya masih kebaca. Kamu bisa setting-setting di software CPS. Keren ya bro ya? Keren ini. Ya tinggal gimana cara ngakal tipe C ini nggak kelihatan. Mungkin pakai tipe C yang L gini bro. Jadi kelihatan muncul sedikit di sini. Nah kayak gini nih bro. Atau gini aja. Loh, kamu masukin tipe C-nya di bagian bawahnya. Nah seperti gitu. Kalau kamu mau ngatur screen yang ada di sini, kamu tinggal masuk CPS overview. Desainnya cakep ya, kayak kokpitnya mobil pada waktu di starter. Kelihatan RPM-nya kayak gitu. Di sini ada memory usage, hard disk, CPU temperatur, clock, ada RPM dan lain-lain. Ada derajatnya juga, ada grafiknya juga. Kamu bisa cek informasi CPU, GPU, motherboard, memori, hard disk dan lain-lain sebelah sini. Ada manajemen. Nah ini adalah current temp yang lagi saya pakai. Terus kamu bisa mengontrol brightness, nah mau redup atau mau terang seperti ini. Nah, terus bisa putar-putar posisinya bro, karena kan bisa dilepas-lepas ini. Nah, kamu bisa upload gambar. Ini tadi saya pakai Dragon Ball seperti ini. Terus di sini untuk ngeditnya, nah, ngeditnya di sini bro. Nah ini, jadi ngeditnya ini saya pakai tem Dragon Ball ya. Misalkan saya pakai tem ini, oke. Dia akan berubah. Nah, saya nggak cocok nih, saya pengen ganti. Kamu bisa masuk ke custom. Nah, ini custom. Kamu bisa selection, import, macam-macam lah ini. Nah, terus kamu bisa custom lagi di sini, bro. Kontrol, saya pengen nambahin line, garis, misalkan. Nah, terus saya pengen nambahin teks. Nah, di sini. Terus habis gitu backgroundnya saya ganti ini. Terus apalah, terserah. Terus kamu save. Setelah di save baru akan keluar di sebelah sini, bro. Oke, confirm. Loh, kayak gini nih. Ya kan, ada teksnya, ada garisnya. Jelek jadinya ya. Oke, saya ganti dulu pakai tem bawaan.
Tinggal digeser aja bro. Mana tem tadi? Nah, misalkan ini bro. Simpel ya. Oke, sekarang kalau untuk motherboardnya ini sudah pernah saya ulas di video sebelumnya ya. Motherboard murah ATX warna putih, sudah ada Thunderbolt-nya. Bentuknya cakep seperti gini bro. Ada heatsinknya untuk NVMe, di belakang ada Thunderbolt, portnya lengkap, sudah WiFi, Bluetooth. Heatsinknya keren ya heatsinknya ya. Cuma nggak ada lampu-lampunya bro, nggak ada RGB-nya. Di bagian bawah juga ada heatsinknya untuk nambah NVMe. Cakep ya, kayak gini. Terus kalau untuk memorinya saya pakai Kingston Fury 32GB, 16GB, 16GB ini di dual channel warna putih, warna silver putih. Cakep ini bro. Terus kalau untuk NVMe-nya saya pakai NVMe dari Adata, ini di 1TB Gen 4. Adata Legend 900 di sini. Terus habis gitu kalau untuk GPU-nya saya pakai ASRock. Ini motherboardnya ASRock, GPU-nya juga ASRock, Steel Legend. Steel Legend itu warnanya putih. Kalau Challenger itu warnanya hitam. Jadi Steel Legend ketemu Steel Legend B580 12GB OC Edition. Ini saya pakai extension ya. 8 pin, ini 24 pin. Bawahnya kan hitam bro. Ini saya ganti biar sinkron lah warnanya jadi warna putih. Kamu bisa atur RGB-nya ini melalui software ASRock. Panjang, cakep, 3 fan, harganya murah di 5 juta. Murah bro. Ini di atasnya 4060 performanya. Di atasnya masih ada plastik bro ya. Ini hanya untuk demo. Nanti kalau kamu beli, dilepas saja plastiknya. Jadi biar panasnya bisa menguap. Heatsinknya panjang sampai sebelah sini. Cakep ya bro ya. ASRock ketemu ASRock. Kalau untuk power supply-nya, saya pakai power supply dari FSP. Kemarin saya ke Taiwan juga membahas produk-produk dari FSP. Ini FSP Vita GD 650 watt. Cukup kok angkat ini, aman. Udah 80 plus gold non modular. Memakai ATX 3.1, sistem keamanannya ada OVP, OCP, OPP, OTP, SCP, UVP, memakai kapasitor Jepang sampai 105 derajat. Cuma nggak tahu ini kapasitor Jepangnya tier berapa. Oke, seperti gitu bro. Kalau untuk casingnya saya pakai PC Cooler C3700. Casing yang nggak terlalu besar tapi support ATX. Cuma ya mepet ya bagian bawahnya ya segini bro. Kalau kamu nggak ahli, patah gitu kabel-kabelnya itu. Nah, kayak gitu. Support sampai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 fan seperti ini. Bagian depannya bukan kaca ya, ini masih plastik. Sininya juga ada sisi transparannya, ini dual chamber. Posisi power supply ada di bagian sebelah sini. Dan yang paling keren dari casing ini, bisa kamu pasang VGA tidur dan bisa kamu pasang VGA berdiri. Karena di sini sudah ada tempatnya untuk posisi GPU bro. Jarang-jarang loh casing ada dua posisi seperti ini. Rata-rata casing-casing mahal bro. Casing-casing mahal juga jarang. Ini casing murah, bisa dua posisi, bisa tidur, bisa berdiri. Nah, seperti itu spesifikasi dari PC di sebelah ini bro. Saya akan tes di 2K resolusi untuk gaming. Saya mengaktifkan XeSS dan menonaktifkan, jadi raw performance. Tapi nggak semua bro ya, sama di beberapa software AI dan software benchmark. Oke, check it out.
Finished your essay? Haven't started. Oh, well, let's get to the city and take care of Marco quick then. When you find your destiny, shout you're bound to. Yeah, it's chilling, it's a sticky feeling. I can sense it creeping close about a minute. Let me get it, pushing past the limits, pushing past the ceiling. Promise I'ma end it. Most people got a power in them till they show the light, then they make you dim it. Most people, man, they scared to risk it. That's the only way you're gonna win. Enemies not gonna play nice, so I'ma give it my all every time. Let go of fear, it's just all in your mind. Surprise what you find if you just look inside. Carve the G, and now you on the night, but you gotta decide to fight or to fly. You doing what's right, it's bigger than pride. Really no limit with you. Get away from her! He's got a buster door! Terrorist! He tried! Heads up! La policía de Leipzig se reserva el derecho a disparar sin Oke, sahabat itu performa dari PC di belakang ini. Gimana? Tuki resolusi loh, Chamisoro ya. Jadi kalau kalian tertarik dengan performa spek ini, kalian bisa hunting di toko mana aja, cari yang murah. Catat aja speknya bro. Nah, terus sampaikan ke toko-toko terdekat kesayangan akan-akan. Terus kalau kalian tertarik dengan GPU-nya, motherboard yang viral kemarin, sama water cooler yang Chamisoro ini, langsung ke link deskripsi atau ke tag produk. Saya Dede Christian di Kaskom Channel, salam teknologi.